Kepada penerima jas grup Bapak Dr. Hewan Jonathan Raharjo beserta Ibu, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Bapak semua. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak, mengapa kok saya cantumkan Dr. Hewan di sini? Karena sastrawan Indonesia pertama di dalam sejarah sastra Indonesia dengan novel pertama, yaitu Siti Nurbaya tahun 1922, itu adalah seorang dokter hewan. Namanya Dr. Hewan Marah Rusli. Sampai meninggal beliau praktek sebagai seorang dokter hewan. Lantas penyair Indonesia yang besar di dalam zaman angkatan 66 Pak, yaitu Dr. Hewan Taufik Ismail. Beliau adalah penyair Indonesia papan atas. Jadi ada dua. Yang satu novelis, Dr. Hewan Marah Rusli, Dr. Hewan Taufik Ismail, dan sekarang Dr. Hewan Jonathan Raharjo. Ini perlu saya perkenalkan pada Bapak karena Bapak Soeharto adalah juara di sekolah. Saya juga juara di sekolah dan juga juara menulis lomba novel. Menulis novel, lomba novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006. Dan nama saya ada di dalam catatan sebagai sastrawan Indonesia. Mengapa saya ungkapkan ini? Karena bapak-bapak ini berprestasi. Maka kalian harus semangat karena di sini berprestasi semua. Kalian harus berprestasi. Demikian Pak. Ada sambungan dengan Marah Rusli dan Taufik Ismail. Ya. Dan nama kami Marah Rusli, Taufik Ismail, Jonathan Raharjo itu tercatat di dalam buku 100 dokter hewan Indonesia yang berprestasi lain, yaitu sastra. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sastra. Setelah perkenalan saya tadi, mungkin nanti bisa dilihat di Google nama saya Jonathan Raharjo. Kalau ada internet bisa langsung dilihat di sini. Tapi tidak perlu sekarang, nanti di rumah saja. Kita mulai dari, atau perlu Pak dilihat Pak di internet. Langsung Pak di Google nama Jonathan Raharjo. Supaya anak-anak bersemangat. Jonathan Raharjo. Pakai DJ Pak. Ya yang paling atas. Nah itu ada nama saya. Di Wikipedia langsung itu ada gambar saya yang paling bawah. Itu diklik ya. Nah bawah terus nama ya. Nah ya, terus ya naik ke atas Pak. Ya, bawah itu turun sedikit, naik. Nah, mulai dari situ. Yang nama Jonathan tadi Pak. Nah itu dah. Ini kurang naik sedikit Pak. Ini kurang naik sedikit. Ini Jonathan Raharjo lahir 17 Januari 69 adalah sastrawan Indonesia kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur yang dengan kemenangan novelnya Lanang dalam lomba novel Dewan Kesenian Jakarta 2006, Jakarta Arts Council Novel Competition telah memberi warna baru bagi perkembangan dunia sastra Indonesia. Warna baru yang disumbangkan Jonathan ini tampak dari pendapat 3 tokoh sastra Indonesia yang menjadi dewan juri lomba sastra bergengsi dan berpengaruh penting tersebut. Kekuatan utamanya pada wawasan baru yang mewarnainya, rumit tetapi sangat menarik. Kerumitan alur cerita, keterampilan bahasa dan kompleksitas psikologi yang ditampilkannya adalah tawaran gelagat baru yang menakjubkan dalam denyut sastra Indonesia mutakhir. Karya kaya dan dalam merupakan novel multidimensi yang mampu menampilkan berbagai wajah dan genre yang beberapa diantaranya masih belum diraba oleh para pengarang Indonesia lain.
sains, perilaku, sosial, psikologi, karakter. Ini juga tampak dan menjadi ciri khas karya novel Jonathan lainnya. Lantas kalian di sini, Jonathan menulis novel, cerpen, puisi, esai, tulisan ilmiah populer dan tulisan jurnalistik yang diterbitkan di berbagai buku sejak 82 di berbagai media massa seperti media cetak, dan ini semuanya banyak sekali. Buku tunggal Jonathan, novel Lanang, Taman Api, Wayang Kulit, Anak Turun Erlangga, Pertobatan Seorang Golput, antologi cerita pendek 13 perempuan, 17 kasih lelaki, antologi puisi, jawaban kekacauan, kedaulatan pangan, ilmu populer dan jurnalistik. Ini Alfred Influenza untuk flu burung, air sehat untuk ternak ayam, menguasai stres ayam, flu burung, kajian dan penanggulangan, beternak ayam betelur, sejarah dan sastra dan ilustrasi Bojonegoro, novel anamnesis, novel laku, novel Jati Minyak Bumi. Kenapa dari sini? Antologi bersama. Lantas penghargaan sudah saya sebutkan tadi. Pemenang lomba novel Dewan Kesenian Jakarta dengan novelnya Lanang. Penulis Indonesia yang terpilih mengikuti UWRF, Ubud Writer Reader Festival di Bali. Salah satu dari 100 profil dokter hewan berprestasi dengan buku 100 tahun dokter hewan Indonesia, di mana pada pasal dokter hewan berprestasi bidang lain, nama Dr. Jonathan Raharjo tercatat setelah nama dokter hewan Taufik Ismail, penyair angkatan 66, dokter hewan Asrul Sani, pelopor angkatan 45, dan dokter hewan Marah Rusli. Jadi selain yang dua sebutan tadi, ada satu lagi, yaitu dokter hewan Marah Rusli. Yang ini yang belum saya sebutkan adalah dokter hewan Asrul Sani. Dokter hewan Marah Rusli, dokter hewan Asrul Sani, Taufik Ismail. Dr. Hewan Asrul Sani terkenal sebagai seniman pelopor angkatan 45 dan menulis skenario film. Maka Jonathan menulis salah satu dari 79 novel Indonesia dengan novel Lanang yang terbit sejak novel Siti Nurbaya tahun 22 hingga 2014 masuk daftar judul buku rekomendasi untuk program subsidi penerjemahan Frankfurt Book Fair 2015. Ini kajian akademis tentang karyanya di tesis S2, ya, skripsi S1 sarjana, dan jurnal ilmiah, dan seterusnya di bawah ini. Oke, jadi kalian harus serius karena Bapak kepala sekolah serius, saya juga akan tampil serius. Yang tidak serius rugi. Baik. Dapat ditutup yang itu supaya konsentrasi teman-teman. Sekarang boleh kita lihat di ya, puisi Pak. Puisi Plato Pak, PLA, ya, klik puisi Plato. Nah, yang ini, klik, yes, keluar ya, ya. Filsafat, siapa yang tidak kenal filsafat? Cara berpikir, dasar dari ilmu pengetahuan. Semua ilmu, induk ilmu adalah filsafat. Ibu dari semua ilmu yang kalian pelajari di sekolah itu adalah filsafat. Sebelum ada
bahasa Indonesia, sebelum ada matematika, sebelum ada ilmu pengetahuan alam, sebelum ada ilmu pengetahuan sosial, sebelum ada ilmu pengetahuan agama, sebelum ada ilmu bahasa Inggris, sebelum ada ilmu-ilmu yang lain, yang pertama adalah ilmu filsafat. Bahasa Inggris ini ya. Seorang filsuf pertama yang sangat terkenal namanya Socrates, mempunyai paham kenalilah dirimu sendiri. Siapa yang kenal dirinya sendiri, dia tahu rahasia alam semesta. Socrates mempunyai murid bernama Plato. Plato inilah yang merumuskan tentang puisi yang kita akan pelajari sekarang. Dia ada hidup di Yunani pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Berarti 500 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Tahun berapa lahir? 571 Masehi. Betul? Berarti 500 ditambah 500 ada berapa tahun? 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, ada nama seorang filsuf bernama Plato dari Yunani. Jadi sebelum Nabi Isa ada sekitar 500 tahun, dan ditambah 500 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir, berarti 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad ada namanya Plato yang merumuskan tentang puisi. Apa puisi menurut Plato? Siapa tahu? Puisi adalah tiruan kenyataan. Bahasa sananya disebut mimetik. Jadi seni sastra puisi itu adalah apa yang kita tiru dari sekitar kita di alam. Ada bunga menulis bunga, ada ayam menulis ayam. Ada cerita hari ini Pak Soeharto mendidik anak-anak menjadi orang berprestasi, menulis hal itu. Pelatihan puisi dan cerpen oleh SMPN 1 Sugihwaras, oleh SMPN 2 Sugihwaras. Berarti adik-adik tidak mengantuk. Nanti bisa ditulis seperti itu, karena puisi adalah tiruan kenyataan. Ada ketemu dengan botol aqua, ditulis botol aqua dan lain sebagainya. Jadi diingat, yang dilihat sehari-hari apa itu ditulis. Ada pertanyaan di sini? Sekarang selanjutnya, namanya Pak siapa Pak? Pak Rival. Tolong ditulis sekarang Aristoteles. Puisi Aristoteles. Aristoteles.
Ya, itu. Ya. Nah, Aristoteles hidup sekitar 400-an sebelum Masehi. Ini antara 550-an sampai 400-an sebelum Masehi. Adalah murid dari Plato. Pak Rival adalah tim dari Bapak Suwarto. Sering berdiskusi. Maka ketika Bapak Suwarto sudah pensiun, Pak Rival naik, bisa menjadi kepala sekolah suatu saat. Itu namanya pengganti. Sering berdialog, maka terjadilah transfer ilmu. Karena ada transfer ilmu, maka ada perbaikan. Ada sesuatu yang kurang ditambahi. Ada yang sudah bagus diperbagus. Itu namanya kemajuan. Yang belakang rugi loh nanti tidak mendengarkan ini. Ini Pak Warto yang bilang, wakilnya Pak Warto ini. Kalau tadi Aristoteles ngomong puisi adalah tiruan kenyataan. Sekarang, maaf, kalau tadi Plato bilang puisi adalah tiruan kenyataan. Sekarang apa yang dikatakan Aristoteles? Apa? Apa? Siapa yang bisa? Coba. Menurut Aristoteles yang masih muridnya Plato, puisi itu adalah katarsis. Apa itu katarsis? Curahan hati. Sesudah mempunyai pengalaman yang banyak, orang mungkin dia berpikir keras, mungkin dia terlalu capek, mungkin dia semangat, mungkin dia sudah penuh kepalanya, terlalu banyak membaca, terlalu capek, banyak bacaannya, banyak pengalamannya, banyak yang dilihat, banyak yang dituping, didengar, banyak yang dicium, banyak yang dirasakan dengan tangannya, banyak yang dialaminya. Sesudah banyak yang dialami, apa yang dilakukan? Ia mempunyai, halo, yang bicara sendiri. Ini wakilnya Pak Warto menegur. Rugi sendiri nanti kalau bicara sendiri. Pertanyaannya, kalau sudah banyak yang ada di kepala dan banyak yang ada di hati, kemudian apa yang terjadi? Stres. Satu, stres. Dua, ekspresi. Apa lagi? Depresi. Apa lagi? Curhat. Itulah yang disebut dengan katarsis. Curhat, curahan hati. Puisi adalah curahan hati. Baik, berarti kita siswa-siswi SMP Negeri Sugih Waras sudah mempunyai dua teori tentang puisi dan sekaligus pen cerita pendek dan sekaligus tentang novel dan sekaligus tentang seni dan sekaligus tentang sastra, bahwa seni sastra baik
buku novel, puisi, cerpen, semuanya adalah satu. Dia tiruan kenyataan sesuai dengan teori filsuf dunia bernama Plato. Dan yang kedua, dia adalah curahan hati menurut filsuf besar sesudah Plato yang bernama Aristoteles. Dia adalah curahan hati. Maka hari ini kami siswa-siswi SMPN 2 Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro akan menulis puisi dan cerpen. Apa? Menulis puisi dan cerpen sebagai siapa yang mau menjadi Plato? Puisi dan cerpen adalah tiruan kenyataan. Angkat tangan yang mau menulis tiruan kenyataan atau mimetik. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau menulis puisi dan cerpen sebagai curahan hati? Angkat tangan. Sudah, katanya enggak? Ini Bung Karno dari pidato. Kamu bisa enggak? Bung Karno. Ayo, kita sebagai rakyat Indonesia. Bisa. Bung Karno itu juga menulis novel, judulnya Sarinah. Siap. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang menulis puisi dan cerpen. Teorinya sudah setengah jam, cukup. Ada pertanyaan? Ini bagaimana Pak Wanto? Kalau kita mendengarkan semua ilmu intinya cuma dua itu tadi. Satu, dia adalah meniru, mencontoh, mengikuti, menulis, menggambar, mengungkap apa yang kita lihat, tahu? Apa yang kita dengar, tahu? Apa yang kita raba, indra, apa? 6, bukan 6. Bukan 6. Apa saja? Melihat, 2, mencium, merasakan, mendengar. Siapa yang bisa menambahkan? Ada 5 toh, namanya Mancaya. Salah satu apa tadi? Melihat, mencium, mendengar, meraba, terus yang satu lagi apa? Perasa. Perasa dengan apa? Mendengar, melihat, mencium, meraba. Ayo mulai satu. Intinya kalau mau bikin yang tiruan-tiruan itu digunakan, yang tiruan-tiruan itu memakai panca indera itu disebut penginderaan. Tahu penginderaan? Nama orang Pak. Penginderaan nama orang. Tak kasih nama pekennya apa? Fenomena.
apa yang dialamikan, dilihat, maka fenomena alam itu terlihat oleh kita. Sekarang adik-adik menulis mulai dari sini. Mau menulis sesuai penginderaan atau curhat? Curhat. Apa yang mau dicurhatkan? Ya, oke, curhat. Menulis, penginderaan atau curhat? Tulis perasaan terhadap apa dan siapa. Mau menulis penginderaan atau curhat? Curhat. Mau menulis penginderaan atau curhat? Curhat. Mau menulis penginderaan atau curhat? Mau menulis curhat. Mau menulis penginderaan atau curhat? Curhat. Mau menulis penginderaan atau curhat? Curhat. Mau menulis penginderaan atau curhat? Penginderaan. Apa yang diindra? Maka apa yang diindra? Ya, tulis ya. Permisi Pak. Mau menulis penginderaan atau curhat? Curhat. Apa yang dicurhati? Penginderaan atau curhat? Penginderaan atau curhat? Ambil penginderaan atau curhat? Curhat. Mau ambil penginderaan atau curhat? Curhat. Mau ambil penginderaan atau curhat? Curhat. Mau ambil penginderaan atau curhat? Penginderaan. Ada dua penginderaan. Apa yang diindra? Penciuman. Penciuman terhadap apa? Apa yang dirasakan? Mana namanya Pak? Penginderaan atau curhat? Penginderaan atau curhat? Curhat. Penginderaan atau curhat? Curhat. Penginderaan. Penginderaan atau curhat? Penginderaan. Penginderaan. Penginderaan curhat. Penginderaan curhat. Curhat. Penginderaan curhat. Mana tadi sini? Penginderaan curhat. Penginderaan. Penginderaan. Ya. Penginderaan. Oke.